Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Apabila keluar rumah tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan rajin-rajin untuk cuci tangan. Karena memang pada saat ini kita masih terkena musibah wabah yaitu coronavirus. Oleh sebab itu kita perlu jaga kesehatan kita, perlu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan kita melakukan semua itu, virus corona ini segera berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran secara biasa, tatap muka di sekolah. Tapi kalau virus corona ini belum berlalu, belum terputus penyebarannya, maka kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan pembelajaran secara normal. Oleh sebab itu perlu ada kerjasama di antara kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang Allah Maha Pencipta. Namun sebelumnya kita sama-sama memulainya dengan membaca surah An-Nas dengan mengikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu adalah video pembacaan surah An-Nas. Bagi yang belum lancar atau belum bisa mengikuti, nanti videonya bisa diulang lagi. Dan Pak Guru sangat mengharapkan untuk rajin melakukan kegiatan belajar Al-Quran di rumah atau di mushola, di mana tempat ada kegiatan pembelajaran Al-Quran. Jangan hanya mengandalkan sekolah saja, karena di sekolah kita ada keterbatasan waktu untuk mempelajari Al-Quran, dan masih ada banyak materi-materi yang lain yang harus kita pelajari, sehingga kita tidak bisa maksimal untuk belajar Al-Quran di sekolah. Beranjak ke materi pembelajaran kita, yaitu adalah Allah Maha Pencipta. Sebelum kita berlanjut ke materi, kita ini sebagai umat Islam telah meyakini bahwa Allah itu ada. Kita mengetahui Allah itu ada melalui ciptaannya. Adanya alam semesta ini merupakan tanda atau bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia ini, itu tandanya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya zat yang menciptakan alam semesta ini. Adanya gunung, adanya binatang, adanya manusia, adanya planet-planet, dan semua yang ada di alam semesta ini membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah yang menciptakan semua itu. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kepentingan manusia. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya Allah Maha Pencipta yaitu adalah Al-Khaliq, yang mana artinya Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq ini termasuk dalam Asmaul Husna,
Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya 99. Dan ini kalau di tempat kita biasanya dibaca sebelum melakukan pembelajaran Al-Quran di masjid atau musholla. Namun di sini kita hanya akan mempelajari Asmaul Husna Al-Khaliq atau Allah Maha Pencipta. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan itu dinamakan makhluk. Apa saja yang diciptakan oleh Allah? Banyak sekali. Nah, kalau lebih ringkasnya, semua yang selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Yang menciptakannya adalah Allah. Nah, seperti ada di gambar ini, itu ada matahari, itu yang menciptakan Allah. Ini ada binatang yang menciptakan Allah. Adanya manusia juga yang menciptakan Allah. Kalau yang manusia lakukan itu hanya bisa membuat saja. Misalnya adanya kursi itu dibuat oleh manusia. Kalau manusia tidak bisa menciptakan. Karena apa? Karena manusia membuat kursi perlu dari kayu. Kayu itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Tapi yang menciptakan kayu atau pohon itu adalah Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Makhluk ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Kenapa? Karena manusia saja yang siap untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu diciptakan tujuannya hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena manusia saja menyembah kepada Allah, maka semua makhluk yang ada di dunia ini diciptakan untuk keperluan manusia, untuk keperluan jin. Yang mana tujuannya hanya apa? Untuk mempermudah manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini perlu bersyukur pada Allah karena diciptakan oleh Allah dengan cara beribadah. Karena memang manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit penjelasan dari Pak Guru tentang Allah Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Nah, untuk hari ini cukup itu saja pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Bapak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ala ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari